ilmu hadis dari Imam Al-Ghazali itu sedikit. Mengapa Heri Pras ini sangat suka sekali mengkritik ulama? Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad menanggapi Subhan Bawazir Al-Wahabi kurang ajar. Kalau ulama saja bisa salah, apalagi kecintaan kita kepada kitab-kitab ulama yang menjelaskan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Video kali ini saya ingin membahas fitnah dari Wahabi kepada ulama besar yang bermadzhab Syafi'i. Di sini saya menyebut nama Heri Pras. Ya, saya tidak tahu bahwa Bang Heri Pras ini sebetulnya orang yang mengikuti Wahabi atau tidak. Kalau menurut saya, ini pemikiran saya sendiri, pandangan saya, Heri Pras bukanlah orang Wahabi, Salafi Wahabi bukan. Tetapi dia hanya orang yang mencari uang lewat YouTube. Dan kebetulan di channelnya itu, ketika dia membahas pembelaan kepada Wahabi dan menyerang yang notabene adalah musuh dari Wahabi, kontennya naik. Maka dari itu dia terus melancarkan hal tersebut, membela Wahabi dan menyerang musuh dari Wahabi. Secara otomatis orang yang melihat konten-kontennya menganggap dia adalah orang Salafi Wahabi. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang dipikirkan, apa yang dipercayai dan apa yang diikuti oleh Heri Pras. Karena banyak yang menganggap bahwasanya Heri Pras ini Salafi Wahabi, maka kita akan sampaikan ternyata ada hubungannya. Mengapa Heri Pras ini sangat suka sekali mengkritik ulama? Ternyata panutannya, para ustadznya juga suka mengkritik ulama. Salah satunya adalah Ustadz Subhan Bawazir. Beliau berani-beraninya mengkritik Imam Al-Ghazali, bahkan merendahkan kitab beliau, Ihya Ulumuddin. Sekarang kita akan tunjukkan cuplikan videonya bagaimana Ustadz Subhan Bawazir Al-Wahabi ini mencela, meremehkan Imam Al-Ghazali dan juga karyanya Ihya Ulumuddin. Kayak pengikut Imam Ghazali itu, yang kurang ajar, yang taklidnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan bidha'ati fi ilmil hadis misjaf. Ilmuku tentang ilmu hadis itu lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul. Diselari di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin, 996-nya dhaif. Kebayang kan tuh? Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam organisasi Islam gitu. Jadi kita nggak bisa salahkan juga kalau belajarnya salah. Tapi lihat orang kalau belajarnya betul, 2 kali kajian tahu bid'ah. Lihat. Itulah ceramah dari Subhan Bawazir Al-Wahabi. Berani-beraninya dia mencela habis-habisan orang yang mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan para ulama yang hidup semasa dengan Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan bahwa Imam Al-Ghazali ini adalah hujatul Islam. Orang yang membela Islam mati-matian dari pemahaman sesat. Dan secara otomatis, musuh dari Imam Al-Ghazali menuduh Imam Al-Ghazali sesat. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya Wahabi ini tidak satu pemikiran dengan Imam Al-Ghazali. Yang sudah diakui oleh para ulama-ulama besar bahwasanya Imam Al-Ghazali adalah Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Secara otomatis, orang yang tidak mengakui ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahkan menganggapnya sesat. Bahkan menganggapnya orang yang memalsukan hadis. Naudzubillah. Yang pantas disebut apa orang yang seperti ini? Di video kali ini saya tidak akan membantah dengan pendapat saya sendiri. Saya akan berikan cuplikan ustadz-ustadz yang sezaman dengan Subhan Bawazir ini untuk membantah tuduhan dari Ustadz Subhan Bawazir. Karena sudah jelas, kalau dibandingkan Ustadz Subhan Bawazir ini dengan Imam Al-Ghazali itu siapa? Tidak ada apa-apanya. Banyak ulama-ulama besar seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Katsir, Ibnu Asyakir, bahkan Ibnul Jauzi. Orang yang mengatakan bahwa banyak masalah hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi dia tetap menulis kitab ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Beliau tetap mengakui bahwasanya kitab Ihya Ulumuddin dan juga Imam Al-Ghazali memiliki peranan penting bagi umat Islam. Sedangkan orang yang datang belakangan seperti Subhan Bawazir ini menyesat-nyesatkan orang yang belajar kitab Ihya Ulumuddin. Ketika dia berbicara seperti itu, maka terlihatlah kualitas dirinya. Dia itu siapa? Berani sekali mencela ulama. Imam Al-Haramain, guru dari Imam Al-Ghazali, telah menyanjungnya ketika Imam Al-Ghazali menulis kitab Manqul. Kitab tersebut adalah kitab usul fikih. Apa yang dikatakan Imam Al-Juwaini?
atau Imam Al-Harumain. Dafantani wa ana hayyun. Halla sobarta hatta an amut. Engkau telah menguburku hidup-hidup. Tidakkah engkau bersabar menunggu aku mati? Ketika orang yang tidak paham mendengarkan artinya bahwasanya Imam Al-Ghazali mengubur hidup-hidup gurunya, maka mengatakan Imam Al-Ghazali kurang ajar. Tetapi jika ini didengarkan oleh orang yang paham, menunjukkan bahwasanya Imam Al-Ghazali ini telah melampaui gurunya. Yang kita tahu Imam Al-Juwaini juga menulis kitab usul fikih yang juga banyak dikaji sampai sekarang, kitab Al-Waraqat. Tetapi beliau menyanjung Imam Al-Ghazali dengan karyanya, yang pada saat itu Imam Al-Ghazali menulis kitab Mankhul. Baik, saya akan memberikan cuplikan video dari Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad menanggapi Subhan Bawazir Al-Wahabi kurang ajar ini. Salah satu ahli hadis bernama Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia membaca kitab Ihya Ulumuddin, lalu dia keluarkan takhrij. Takhrij artinya menuliskan status hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya. Jadi kalau kita beli kitab Ihya yang dicetak sekarang, itu di footnote-nya ada takhrijnya. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Itu yang pertama kali ulama hadis yang luar biasa membaca itu adalah Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dan Imam Al-Iraqi tidak pernah menyerang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu ulama dulu memuliakan Imam Al-Ghazali. Apa pelajaran dari sana? Kalau seorang Al-Hafiz yang hafal 300.000 hadis selevel Imam Al-Hafiz Al-Iraqi tidak pernah mencela Imam An-Nawawi, tiba-tiba tidak pernah mencela Imam Al-Ghazali, tiba-tiba ada orang sekarang yang hafalnya cuma 3 hadis kalau laptopnya hidup, lalu kemudian mencela Imam Al-Ghazali, maka saya tidak ingin mengajak orang ikut keyakinan saya, tapi saya lebih percaya Imam Al-Iraqi daripada orang yang ustadz ilmuhu fil laptop. Mazhabnya mazhab taba yatubu YouTuban. YouTube ini baik, kita ketemu lewat YouTube, kita menyebarkan ilmu lewat YouTube, tapi YouTube tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Semuanya ada apapun mazhab yang mau dicari. Maka itulah pentingnya kita berguru supaya kita bertanya atas keraguan. Itu yang pertama. Berbeda antara orang sekarang membaca dengan menyerang tanpa mengerti ilmu. Sedangkan Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dia jelaskan status-status hadisnya. Nah, apakah Imam Al-Ghazali tidak mengerti hadis? Bagaimana mungkin orang tidak mengerti hadis, dia hafal hadis sebanyak itu? Coba baca kitab Ihya Ulumuddin itu. Berapa ribu hadis di dalam. Lalu kita bandingkan dengan orang yang mengatakan, itu Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis. Coba hitung hafalan dia dengan hafalan Imam Al-Ghazali. Kalau hafalan dia ternyata lebih minim daripada Al-Ghazali, balikkan omongannya. Kalau kamu katakan Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis, hafalannya sekian ribu, berarti kamu lebih nggak ngerti karena nggak ada hafal sama sekali. Logika berpikirnya demikian. Lalu kemudian, kenapa ada hadis-hadis dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin? Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi lagi menjawab, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif. Makanya banyak sekarang orang mempermasalahkan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Awaluhu rahmah awsatuhu maghfirah akhiruhu itqun minan nar. Dhaif. Allahumma lakas sumtu bika amantu. Dhaif. Jamaahnya enggak ngaji. Kalau jamaahnya ngaji ketika didhaifkan, ini dhaif. Emang dhaif? Emang masalah wallah. Imam Nawawi mengatakan ijma' ulama. Ucapan Imam Nawawi itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Taqrib Nawawi bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dalil penetapan hukum fikih. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, bahwa dia untuk fadhail amal. Jadi hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Ihya itu masih lagi dalam ruang lingkup koridor yang 5. Imam Al-Ghazali tidak melanggar apapun. Itu adalah penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Beliau membawa qaul ulama Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Sekarang kita bandingkan Subhan Bawazir dengan Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Siapa yang lebih pandai untuk mentakhrij hadis? Yang menyatakan ini hadis hasan, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, dan lain sebagainya. Kemudian Ustadz Subhan Bawazir mengatakan ketika dikoreksi ahlinya, siapa yang Anda sebut ahlinya? Imam Albani. Imam Albani, orang yang tidak memiliki guru. Seorang pengrajin jam atau tukang jam yang memang bersungguh-sungguh dalam belajar, tetapi beliau tidak memiliki guru dan disulap, bahasanya ya, disulap oleh para Wahabi sebagai ahli hadis. Itu yang Anda sebut ahli. Kemudian pasti ada para Wahabi yang menjawab seperti ini. Ulama adalah manusia, mereka tidak maksum. Ini sudah pernah saya bahas di video tentang para Salafi Wahabi anti mazhab. Memang yang selalu dia gencarkan atau mereka gencarkan itu adalah ulama tidak maksum. Jadi yang kita ikuti adalah Allah dan Rasulnya. Apakah ini perkataan yang salah? Bisa benar, bisa salah. Tergantung maksud dari si pembicara. Kalau ketika pembicara itu mengatakan ulama adalah manusia tidaklah maksum, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita tinggalkan perkataan ulama. Yang lebih paham tentang nas, Al-Quran dan Sunnah itu adalah para ulama. Kemudian kita yang tidak tahu apa-apa terjun, langsung masuk menuju nas, memahami nas. Kemungkinan salahnya itu sangat besar. Kalau perkataan Anda tadi saya balikan. Ulama itu tidak maksum. Mereka bisa saja salah. Kalau ulama saja bisa salah, apalagi Anda. Memang ketika kita mengikuti ulama ini tidak mungkin 100% benar. Tetapi memperkecil peluang untuk salah. Itu yang lebih penting.
daripada kita menelaah nas itu secara langsung dengan akal kita, dengan ro'yu kita. Pikir secara logika saja. Baik, sekarang kita lanjutkan bantahan dari Ustadz Adi Hidayat kepada Subhan Bawasir dan para komplotannya yang menyerang Imam Al-Ghazali dan juga kitab Ihya Ulumuddin. Ini yang bahaya. Ini yang terjadi sekarang, musibah besar yang terjadi kepada pandangan sebagian masyarakat terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Orang semasanya sepakat para ulama Hujjatul Islam. Hujjah ini, kalau ada orang menyoal Islam, beliau yang jawab. Kalau ada orang minta dalil, dia yang fatwakan. Mufti besar Hujjatul Islam. Tiba-tiba orang sekarang mengatakan, ini pembuat hadis palsu. Tinggalkan Ghazali. Anda siapa? Kalau tidak sepakat, tidak harus mencela. Kalau ada persoalan di satu titik, jangan sampai nilai setitik menghapuskan susu sebelah enggak. Ya mungkin yang baiknya masih ada, yang lain Anda sepakat tidak ada masalah. Tapi sisi lainnya, siapa yang paling tajam mengomentari ahli kalam pada saat itu? Siapa yang membantah logika para filsafat yang banyak memurtadkan orang Islam pada saat itu? Al-Imam Al-Ghazali. Atas Anda mengatakan ini enggak paham ilmu hadis. Anda siapa, Joni? Quran beliau hatam, hadis-hadis paham, fikih juga mengerti. Tapi ada pertimbangan kenapa saya cantumkan ini, kenapa tidak? Makanya pelajari dulu. Yaitu saya punya kawan orang Syria, tesisnya tentang Imam Al-Ghazali. Kami sedang di halaqah di TV malah saat itu, sedang bareng-bareng. Tiba-tiba ada pemateri mencela Imam Al-Ghazali, itu duduk yang semua rubah matanya merah. Dia katakan, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Saya tinggalkan saja halaqah ini atau bagaimana? Kami bilang jangan Anda tinggalkan. Kalau Anda tak sepakat, jawab dengan cara yang lembut. Tunjukkan kepadanya bahwa apa yang disampaikan tidak tepat. Maka dimulai dengan kalimat Sayyidi jazakallahu khair, Masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Ya, Tuhan, terima kasih banyak. Anda dianugerahi Allah keilmuan yang sangat luar biasa, yang bagus sampai hadir di sini. Hanya ada beberapa poin yang saya kurang sepakat dengan pernyataan tentang Al-Imam Al-Ghazali. Dan alhamdulillah, saya ini, tesis saya, itu fokus di bidang Al-Imam Al-Ghazali. Saya telah mensyarah kitab-kitabnya, saya telah kemudian merapikan bagian-bagiannya, saya meneliti Al-Imam Al-Ghazali dari mulai beliau dilahirkan sampai karya-karyanya, sampai ke kualitas sanadnya. Maka sekarang kebalik, yang bicarakan yang mulai begini. Karena apa? Beliau membaca satu buku, orang ini sudah mengamati dari lahirnya Al-Ghazali sampai karya-karyanya selesai. Maka disampaikanlah yang menurut Anda begini tadi, nampaknya menurut saya mungkin agak kurang paham atau mungkin kurang baca referensi. Anda bisa cek lagi di referensi yang seperti ini yang meluruskan yang Anda baca tadi. Yang Anda baca begini, ini yang kurang tepat. Ternyata ada keterangan lain yang menunjukkan begini. Mungkin Anda bisa baca buku yang ini. Anda bisa baca kalimat yang ini. Setelah mendengarkan semuanya apa yang terjadi, yang satu tidak merasa digurui, yang kedua pun bisa paham dengan apa yang disampaikan. Akhirnya bersahabat keduanya. Selesai. Jelas ya? Dan itu indah, itulah akhlak. Itulah akhlak. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat di antara kita menjadikan kita tidak bisa minum teh bersama. Paham ya? Itulah komentar dari Ustadz Adi Hidayat kepada orang-orang yang mencela Imam Al-Ghazali dan juga kitab Ihya Ulumuddin. Saya sangat setuju. Kalau memang tidak sependapat, maka jaga lisan Anda. Jangan sampai mencela orang lain. Itu ulama besar. Tidak sekelas Anda yang baru saja Ustadz lulus S1 kemudian ceramah sana sini berusaha mengajak untuk menyesatkan, membid'ahkan, meneraka-nerakakan orang yang tidak sependapat dan tidak segolongan dengan Anda. Coba diputar lagi yang tadi cuplikan dari Ustadz Subhan Bawasir. Orang yang sudah ikut ngaji 2 kali sama dia bisa paham bid'ah. Ya berarti kan yang diajarkan cuma bid'ah. Kan secara nalar seperti itu. 2 kali kajian sudah paham bid'ah. Kan katanya seperti itu. Yang dipahamkan kepada mereka, yang ditanamkan kepada mereka adalah kebencian kepada sesama umat muslim. Coba saja kalau yang disampaikan itu adalah kecintaan kita kepada ulama, kecintaan kita kepada ilmu, kecintaan kita kepada kitab-kitab ulama yang menjelaskan nas, Al-Quran dan Sunnah. Maka kita akan menghormati orang lain. Kita akan menghormati ulama yang berbeda pendapat dengan kita. Bidha'ati fi ilmil hadis musjaf. Perbendaharaan atau barang daganganku yang dimaksud adalah ilmu hadisku itu sangat sedikit, sangat minim. Jadi apakah benar ilmu hadis dari Imam Al-Ghazali itu sedikit? Coba kita putar terlebih dahulu bantahan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana dengan perkataan Imam Al-Ghazali? Perbendaharaanku tentang hadis sedikit. Apakah perkataan ini menggambarkan Imam Ghazali? Karena pernyataan ini sering dikutip orang yang sering melemahkan kitab Ihya Ulumuddin. Dudukkan orang yang mengaji Al-Ghazali itu, baca kitab Ihya. Suruh dia baca hadis, baca kitab Ihya. Mana lebih banyak hafalan hadis dia dengan hafalan hadis Al-Ghazali? Al-Ghazali nulis Ihya itu tidak pakai laptop. Dia mengharamkan Al-Ghazali baca laptop. Al-Ghazali nulis kitab itu keluar dari kepalanya. Al-Ghazali ahli tasawuf, Al-Ghazali ahli filsafat, Al-Ghazali menulis Fadhail Batiniyah membantah orang Syiah, Al-Ghazali menulis kitab usul fikih Al-Mustasfa, Al-Ghazali menulis Al-Ghazali alim. Kalau ada orang menyepelekan hadis Al-Ghazali, suruh dia duduk, kita baca Al-Ghazali. Coba kau baca berapa kau hafal hadis, kita baca hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Sampai hari ini belum ada orang yang mampu menulis kitab tentang masalah hati, masalah akhlak sehebat kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ada tunjukkan sama saya, apa nama kitab? Makanya baca kitab, belajar. Makanya baca kitab, belajar. Itu bukan seakan-akan kita sombong ya, mengatakan belajar. Ya kita ini semua memang harus belajar. Karena agama ini kalau disandarkan dengan akal kita, memahaminya secara langsung, tidak mengambil qaul dari ulama, ya kacau. Seakan-akan kita yang paling hebat melebihi Imam Al-Ghazali. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, ucapan Imam Al-Ghazali, bidha'ati fi ilmil hadis musjaf, itu adalah bentuk dari ketawaduan seorang yang berilmu, seorang yang alim. Bagaimana kita menyatakan hal tersebut benar?
Sedangkan ulama-ulama besar sezamannya ataupun sesudahnya menyebut bahwa Imam Al-Ghazali ini orang yang alim, Hujjatul Islam loh. Saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman yang menonton video ini, teruslah belajar. Teruslah menimba ilmu kepada guru yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Guru yang menyebutkan atau menjelaskan agama Islam ini berdasarkan qaul ulama. Dan qaul ulama ini pastinya berdasarkan dengan nas. Tidak mungkin ulama-ulama ini ngawur. Ulama-ulama ini adalah orang yang lebih paham nas daripada kita. Maka dari itu belajar. Cari guru yang memiliki pemahaman yang benar. Guru yang belajar dari kitab-kitab ulama salaf. Bukan guru yang mengaku salaf, tapi rujukannya adalah ulama-ulama kholaf. Imam Albani, Ibnu Utsaimin, Shalih Al-Fauzan, mentok-mentok di Ibnu Taimiyah mungkin. Ya, golongan sebelah. Saya tidak tahu golongan mana.